dan peran guru penggerak, demonstrasi kontekstual modul 1.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia rekan-rekan calon guru penggerak semuanya. Nama saya Rahmat Hidayat dari SMKN Jatiluhur, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai dan peran guru penggerak harus memiliki nilai kemandirian. Yang kedua adalah nilai inovatif. Ketiga, nilai kolaboratif. Yang keempat, berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah reflektif. Gambaran diri saya 3 tahun ke depan sebagai guru penggerak harus melengkapi ataupun memiliki semua nilai tersebut supaya saya bisa memperbaiki ekosistem pembelajaran di sekolah. Nah, yang pertama adalah nilai kemandirian. Kemandirian adalah nilai yang paling fundamental atau dasar dari semua nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Bercermin dan berdialog dengan diri sendiri sehingga memunculkan suatu motivasi dan tergerak untuk meningkatkan kompetensi sehingga mampu memantaskan diri untuk menuntun peserta didik untuk menemukan potensinya. Kegiatan yang telah dilaksanakan: mengikuti pengembangan potensi diri mulai dari mencari referensi tentang pembelajaran baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri melalui internet ataupun buku. Juga mengikuti seminar, workshop, diklat, lokakarya, upgrading lisensi perwasitan dan kepelatihan. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Nilai kemandirian yang telah terbentuk harus terus kontinu sehingga saya bisa mengkonvergen ilmu yang didapat dan menerapkannya sesuai kebutuhan tanpa harus mengurangi nilai kepribadian budaya yang ada di sekolah ataupun di masyarakat. Yang kedua adalah nilai inovatif. Nilai inovatif yaitu selalu memunculkan ide ataupun gagasan baru yang tepat guna sehingga mampu menjawab tantangan zaman, khususnya paradigma pendidikan di abad 21 tanpa menghilangkan kodrat alam yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan memunculkan suatu ide ataupun gagasan baru yang sangat inovatif sehingga akan memberikan motivasi tersendiri bagi anak-anak, di mana motivasi ini terbangun ataupun terbentuk dari ide kita ataupun karya kita yang dapat memberikan kenyamanan, kemudahan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik kita. Kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, membuat dan memodifikasi bahan ajar yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan teknologi ataupun benda yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua adalah merancang dan membuat Learning Management System (LMS) bagi peserta didik yang sedang mengikuti program latihan atau perlombaan olahraga. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Yang pertama, saya ingin berbagi, memberikan dorongan dan menjadi coaching pembuatan karya inovasi bagi rekan-rekan guru di sekolah. Yang kedua, saya berharap dapat menginspirasi peserta didik dari karya inovasi tersebut sehingga peserta didik menemukan potensinya. Yang ketiga adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif harus mampu bekerja sama dengan siswa, semua warga sekolah, orang tua murid, masyarakat, dan mengkolaborasikan dengan trikon. Kontinuitas, konvergensi, konsentris dalam proses pembelajaran sehingga menciptakan merdeka belajar. Kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, bekerja sama dengan semua pihak dalam penerapan IKM dan P5. Yang kedua, menjadi coach bagi rekan guru lainnya untuk menciptakan karya inovasi sehingga tersaji diferensiasi dalam pembelajaran dan menghasilkan merdeka belajar. Yang ketiga, berkomunikasi aktif dengan orang tua peserta didik mengenai pembelajarannya dan sikapnya di sekolah. Yang terakhir, bekerja sama dengan guru BK untuk menemukan karakter belajar anak dan menemukan minat dan bakatnya yang dimiliki anak sehingga anak bisa meningkatkan potensinya dengan baik.
Saya berharap di masa yang akan datang saya mampu mengkolaborasikan antara Tripusat, yaitu sekolah, orang tua, siswa, masyarakat, dan Trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris dalam proses pembelajaran sehingga menghadirkan merdeka dalam belajar juga terciptanya profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah berpihak pada murid. Peran pendidik sebagai pamong atau fasilitator yang menuntun peserta didik, memperhatikan kebutuhan belajarnya, membantu menumbuhkan kemandirian dan sikap gotong royong, menjadikan pendidikan yang berpusat pada murid dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, membuat diferensiasi pembelajaran dari hasil pengembangan nilai kemandirian, inovatif, dan kolaboratif. Juga mengimplementasikannya pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, mendukung peserta didik yang sudah menemukan potensinya dengan menyesuaikan pembelajaran dengan program latihan yang sedang dijalankan, menggunakan Learning Management System ataupun WA Group. Gambaran diri saya sebagai GP di masa depan. Yang pertama, mampu menciptakan diferensiasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menuntun peserta didik untuk mengenali potensi yang ia miliki, sehingga peserta didik dapat mengoptimalkan potensinya sebaik mungkin dan tetap terus kontinu. Yang terakhir adalah reflektif. Setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang pendidik untuk merefleksikan dan mengevaluasi sehingga pendidik senantiasa terbuka akan ilmu baru dan memunculkan pembelajaran sepanjang hayat. Kegiatan yang telah dilaksanakan, yang pertama, merefleksikan hasil kegiatan secara mandiri ataupun bersama rekan guru lainnya. Yang kedua, mencari dan menemukan solusi hasil refleksi dan evaluasi, serta terus belajar untuk memperbaikinya. Mampu merefleksikan kegiatan pembelajaran dan mengevaluasi sehingga menumbuhkan motivasi agar termotivasi untuk belajar ilmu baru yang sesuai dengan kodrat zaman. Juga menumbuhkan kesadaran diri agar tetap kontinu sehingga memunculkan pembelajaran sepanjang hayat dalam diri sendiri. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.